Mudah-mudahan selawat yang sering kita ucapkan semakin mendekatkan kita kepada Nabi SAW dan diizinkan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu atau kitabul wudu, babul ladzi yughsalu bihi sya'rul insan ila akhirih, bab tentang air yang dibasuh dengannya rambut orang atau rambut manusia. Kemudian juga tentang hukum liur atau air liur anjing dan hukum masuknya ke dalam mesin. Telah disebutkan dalam bab atau judul bab oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang hukum itu. Wa qala Az-Zuhri idza walagha fi ina'in laysa lahu wudu'un ghairu yatawadda' bihi. Apabila air dijilat oleh anjing itu dan dia tidak punya air selain itu untuk berwudu, maka dia menggunakannya berwudu. Wa qala Sufyan hadzal fiqhu bi'ainihi, inilah fikih yang sesungguhnya. Yaqulullah ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu, apabila kamu tak dapat banyak, tak ada air, bertayamum sekarang. Wa hadza ma', dan ini ada air. Nah, wa fi nafsi minhu syai', dan Imam Bukhari mengatakan saya meragukan itu. Afwan, Imam Ats-Tsauri mengatakan wa fi nafsi minhu syai', itu dalam hati ada sesuatu yang membuat ragu. Menurut saya, kata beliau, yatawadda bihi wa tayammam, dia berwudu kemudian bertayamum. Tapi sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kalau dia meragukan kesuciannya, ini berakibat awalnya badannya bersih dari najis, airnya dipakai air bernajis, airnya bernajis, maka tidak bisa dihilangkan dengan tayamum. Ala kulli hal, sudah kita sebutkan perbedaan ulama dalam masalah ini pada pertemuan yang sebelumnya. Qala rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah ibn Yusuf, telah menceritakan kepada kami hadis ini Abdullah ibn Yusuf, itu Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi Al-Misri. At-Tinnisi Al-Misri thiqatun faqih, an Malik, dari Malik, itu Malik ibn Anas, Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir Al-Asbuhi Al-Himyari, imamu dari hijrah, salah satu dari imam mazhab yang 4, yaitu mazhab Al-Maliki. An Abi Zinad, dari Abu Zinad. Abu Zinad masyhur dengan kunyahnya, namanya adalah Abdullah ibn Zakwan Al-Madani, Abdullah ibn Zakwan Al-Madani. Anil A'raj, dari Al-A'raj. Al-A'raj adalah Abdurrahman ibn Hurmuz, Abdurrahman ibn Hurmuz Al-Madani, digelar atau dikenal dengan gelar Al-A'raj, yaitu yang pincang. Riwayatnya dari Abu Hurairah termasuk riwayat yang paling kuat. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaqsilhu sab'a. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaqsilhu sab'a. Apabila anjing
minum dalam bejana kalian, maka hendaklah dia membasuhnya 7 kali. Hendaklah dia membasuh 7 kali. Yang dibasuh apanya? Airnya, bejananya. Airnya ditumpahkan. Masya Allah. Jadi dibasuh 7 kali. Nah, kalimat syariba ini yang masyhur dalam riwayat, ini yang terdapat dalam Al-Muwatta Imam Malik, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan Imam Malik. Sedangkan yang masyhur di riwayat Abu Hurairah adalah dengan lafaz iza walagha al-kalbu, bukan iza syariba, yaitu apabila dia walagha, menjilat, karena memang anjing itu bila minumnya pakai jilat, ya. Jadi kalimat ini syariba mungkin riwayat bil makna, dengan makna, dan walagha lebih umum daripada syariba. Bisa dia menjilat tanpa minum dan bisa menjilat dengan minum. Pahamnya? Jadi kalimat syariba lebih khusus, kalau walagha lebih umum. Kalau seandainya dipakai kalimat syariba, minum, berarti kalau dia hanya menjilat tidak masuk. Tapi kalau seandainya walagha, menjilat walaupun tanpa minum, maka minum masuk. Jadi berlaku umum dan khusus. Dan yang masyhur adalah riwayat dari Abu Hurairah adalah walagha, yaitu menjilat, yaitu lafaz yang lebih bersifat umum, baik dia menjilat dengan minum atau menjilat tanpa minum. Contoh boleh jilat tanpa minum? Yaitu dia menjilat bejana kosong. Iya nak? Kalau sampai kalimat syariba, berarti kalau bejananya kosong itu dijilat ada, kan tak masuk hukum dah. Pahamnya tak? Nah, makanya kalimat walagha lebih umum daripada kalimat syaribah. Jadi Ustaz, Assalamualaikum. Jalannya. Jadi kalau dipakai kalimat syaribah, minum, berarti bila bejana itu ada air. Nah, kalau seandainya tidak ada air lalu dijilatnya, berarti tidak wajib dibasuh 7 kali. Kalau kalimat yang sahih misalnya adalah syaribah, minum. Tapi kalau kalimat walagha artinya menjilat, baik kosong maupun air, berair, maka mesti dibasuh 7 kali. Dari hukum basuh 7 kali ini kena semuanya. Jelas? Kalau jelas sudah lah. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi dalam yang masyhur di riwayat riwayat Abu Hurairah, riwayat jumhur ashabihi, yang diriwayatkan oleh mayoritas murid-murid Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, iza walagha, apabila walagha. Walaupun kalimat walagha itu pada umumnya adalah mengandung makna minum dalamnya, yakni walagha yalaghu iza syariba bi tarafi lisanihi, apabila dia minum dengan ujung lidahnya. Au adkhala lisanahu fihi faharrakahu, atau dia masukkan lidahnya ke dalam air itu lalu dia gerak-gerakkan. Wa qala Tha'lab, berkata Tha'lab salah seorang ahli lughah, huwa ayyudkhila lisanahu fil ma'i wa ghairihi min kulli ma'in fayuharrikuhu,
yaitu kalimat walagha maknanya dia masukkan lidahnya ke dalam air atau segala yang cair, air atau segala yang cair. Apa contohnya yang cair selain air? Minyak. Masya Allah, ada yang minum minyak lah, susu misalnya, jauh tapi minyak galur enggak ada lah. Susu misalnya, jus kan itu ya, kan jus susu apa nih? Garagar tentunya, agar-agar. Apa namanya? Garagar. Kenapa nak kawat? Nih, apa nak cair? Sebelum baku. Oh, angin itu. Khair insyaallah. Apa leh? Cindu, sirup. Nah, sirup, cindu dan sebagainya. Jadi segala yang cair selain daripada air, bila dia masukkan lidahnya ke dalamnya dan dia gerak-gerakkan, maka dia disebut walagha. Ibnu Darustawaihi menambahkan baik dia minum atau hanya sekedar dia jilat saja, baik dia minum ataupun tidak, syariba au lam yashrab. Yang penting apabila dia menggunakan lidahnya di tempat yang cair, maka itu disebut dengan walagha dalam bahasa Arab. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian kalau dia menjilat yang tidak ada atau menjilat yang tidak cair, contoh gara-gara tadi kan tidak cairnya jilat, tapi jilat ada, itu namanya la'aqahu, yaitu menjilat yang tidak cair. Makanya garpu disebut dalam bahasa Arab mil'aqatun, alat untuk menjilat. Iya tak? Ambil je garpu, kemana dong? Tak pernah makan garpu. Dulu dimasuk setu-setu kan, ada kawan lepai ke pokan, makan, dia mau makan, tu cerita deh, lomak makan di pokan dulu pakai garapunya. Kawan garapu tu kecil deh makanan, tu banti lah. Makan di mana mau makan? Di situnya. Nanti situ dia makan cik danya, banyak garapunya, banyak garapu di bedong di mau garpu kan. Nanti apa garpu banyak kan? Kecil kan banyak sekali makan. Pokoknya mau garpu rusak. Jadi garpu disebut mil'aqah. Enggak, bukan sendok maksudnya, bukan garpu, sendok ya. Sendok dalam bahasa Arab disebut sendok untuk makan. Disebut mil'aqatun, alat untuk menjilat. Jadi sepertinya kita kalau makan sesuatu yang tidak cair, umumnya pakai sendok tadi. Ya, pakai sendok. Jadi menurut ahli orang Arab, kalau mil'aqah itu la'aqahu, menjilat sesuatu yang tidak cair, jilat sesuatu yang tidak cair. Wa qala al-Mufarrizi fa in kana farighan yuqalu lahasahu. Kalau yang dijilatnya bejana kosong itu disebut dengan lahasahu. Tapi ini semuanya bahasa, menurut bahasa. Tapi menurut hukum syar'i, walagha itu baik kosong maupun tidak, baik minum maupun tidak, cair atau tidak cair, disebut dengan walagha. Maka dalam kaidah apabila bertentangan makna syar'i dengan makna lughawi, mana yang dulu kan? Makna syar'i. Jelas? Dengan makna sekalipun bejana yang dijilatnya jadi kosong, maka masuk dalam hukum walagha. Masuk dalam hukum walagha. Sekalipun dalam secara bahasa walagha adalah menjilat benda cair yang ada dalam bejana tadi. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT,
ini hadis mengandung hukum apa namanya? Hukum bejana yang dijilat oleh anjing. Yang dijilat oleh anjing. Yang pertama, ulama sebenarnya khilaf tentang najis tidak najisnya, najis tidak najisnya apa cerita coba anjing. Nah ya, ulama tidak sepakat mengatakan anjing itu najis. Imam Malik walaupun beliau melarang memelihara anjing di rumah, mengharamkan itu, tetapi beliau berkeyakinan bahwa anjing tidak najis. Anjing itu badannya bukan kotorannya, kotorannya najis. Anjing itu tidak najis. Jelas? Lain bunyinya. Hah? Tuh jangan sabunnya lah. Jumhur fuqaha dan jumhur ahli hadis mengatakan anjing najis. Tetapi walaupun tidak najis, beliau tetap memakai hukum ini, yaitu mesti dibasuh tujuh kali. Mesti dibasuh 7 kali. Loh, kenapa hukumnya sama? Nah, di sini ulama berbeda pandangan. Yang mengatakan anjing itu najis, dan insya Allah ini yang kuat, yang mengatakan anjing itu najis, membasuhnya itu karena najis tadi. Dibasuh 7 kali untuk menghilangkan najis itu. Yang mengatakan tidak najis kok 7 kali juga, kata beliau ini ta'abbudi. Tahu ta'abbudi? Ini salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan. Jelas? Jadi dengan demikian kita pahami bahwa para ulama alaihim rahmatullah, para fuqaha tidak mengharuskan segala perbuatan itu mesti masuk hukum logika. Jelas? Artinya tidak masuk akal, maka asal perintah mesti dihilangkan, dilaksanakan. Jelas? Di sini terlihat Imam Malik bagi jumhur mengatakan kenapa 7 kali? Karena dengan 7 kali itulah bersihnya. Dan nanti ada hukum lagi pakai tanah salah satunya kan. Nanti bicara ini sus dulu terlalu basuh. Nah, kenapa Imam Malik yang mengatakan tidak najis mesti juga 7 kali? Karena ini perintah dari qala Rasulullah, dari Rasulullah SAW. Intinya apa? Karena ini perintah, baik perintah itu masuk akal atau tidak masuk akal, sama-sama harus di perintah. Masuk akal atau masuk akal mesti masuk, mesti dilaksanakan. Jalannya nyapa mau masuk akal loh. Patutnya najisnya kan najis berat, makanya membersihkan juga berat kan, itu masuk makna masuk akal itu. Kalau menurut Imam Malik dia tidak najis, cuman kenapa harus dibasuh juga? Karena begitu perintahnya, perintahnya. Jelas ya? Nah, ada yang maqulul makna, ada yang tidak maqulul makna. Ini yang pertama, bahwasanya ulama tidak sepakat mengatakan anjing najis. Apa dia nak wangi mon contoh? Mesti juga najis aja lah. Awak adalah keyakinan tetap najisnya, apa imbasnya nanti? Perkaranya akan berimbas pada nanti tonton bertanya anjong masuk lemu saji. Ya kan?
masuk saja pijak adanya karpet awak. Apa hukum Ustaz? Apa hukum? Kalau pengurus banci sabulah ndak najis Ustaznya. Iya lah. Iya, tapi jemaah karena sudah tertanam anjing najis, ndak najin kan masuk saja itu lainnya kan dia. Kan gitu. Jadi daripada najin dia kan masuk musaji. Apa sebab? Nampak anjing makan napu dalamnya, makan logo dalam. Jelas ya? Nah, yang mengatakan bahwasanya anjing tidak najis kan ada dalam judul bab disebut oleh Imam Bukhari kan, bahwasanya anjing lewat dalam masjid dan makan dalam masjid. Apa hukumnya? Pindang saja? Enggak. Makanya disitulah Imam Malik mengambil dalil bahwa anjing tidak najis, sebab di zaman Nabi SAW anjing kadang-kadang masuk ke Masjid Nabawi karena Masjid Nabi itu kan dari tanah dan pintunya terbuka. Kalau terbuka anjing ambil dia kamu saji nang tak boleh masuk, tak ada cerita. Dan anjing Muslim kafir tak ada cerita tak ambil kan ya. Yang jalan nampak tulang setan ngono lalu dia masuk orang. Kadang tempo lawak lalu juga. Kaum muslimin benar. Anjing saya lalok wanginya tetap binatang. Sancak-cak wangi anjing tetap binatang wangi. Jalannya. Jadi dia masuk masjid Nabi SAW tidak pernah memerintahkan sahabat untuk mengambil cabak, sungku, jojak, musaji, itu tidak ada. Jelas? Berarti disitulah Imam Malik memahami tidak najisnya. Tapi jumhur mengatakan tetap najis, tetapi ini termasuk yang dimaafkan. Karena kalau seandainya harus disungku tiap jojaknya, abid kalau sungku tanya benar tuan-tuan. Jalannya sesuatu yang memberatkan, maka al-masyaqqatu tajlibut taysir. Segala yang menyulitkan itu, yang susah dielakkan, maka dimaafkan. Makanya orang yang bawa anjing menggembala kambing itu tidak bersinggung-singgung yang kira. Tuan-tuan, uang pergi kubalo, nyawa tak pernah kubalo, tak tahu tu orang. Kira-kira anjing tu uang jalur iko jalan rumah, kau tak apa sih kau ada gitu? Bisa diatur kayak gitu enggak? Jadi kubalo biar gambarkan tuan. Di sitan kambing di sana, kambingnya tak taat. Iya, 200 ekor bisa digembala oleh satu orang dan ditemani oleh misalnya 3 ekor 4 ekor anjing untuk menghalau bukan Sriwati, bukan serigala. Untuk menghalau serigala. Nah, makanya Nabi izinkan orang memelihara anjing untuk berburu, apalah, untuk ngebalo, apalah, untuk jaga kebun, jaga rumah, enggak, jaga cilok. Bukan atau hukum lain nanti dia, misalnya anjing pelacak dan sebagainya dibutuhkan, ini ada hukum lain yang berkaitan. Tapi kita sekarang bicara tentang najis tidak najisnya anjing tadi ya. Nah, karena tidak mungkin mengkhususkan jalan untuknya, kadang jalan depan awak dan jalan gitu kan. Tapi jadek ke pengembalo do tapaknya tadi tu basuh tahu. Dek tapi jajak anjing. Tu dibasuh. Kaum muslimin. Dibasuh? Setiap tapi jajak anjing basuh? Sudah kubalo. Iya, sudah kubalonya. Basuhnya bukan karena najis, tapi basuh karena antum beruduk tadi. Nah, jadi itu kaum muslimin tidak ada perintah dari Nabi SAW untuk membasuh seseorang yang lewat di tempat anjing yang pernah lewat di situ.
maka dipahamilah bahwa tidak najis. Jelas dong? Dan judul bab menunjukkan itu. Nah, walaupun tidak sepakat najisnya, tetapi hukum membasuh yang dijilat oleh ini tetap 7 kali. Nanti mereka berbeda pula. Apakah anggota badannya yang lain sama dengan mulutnya? Kalau jumhur mengatakan mulutnya saja, padahal mulut yang paling berosio kan timbul kan mulut kan paling yang paling berharga di anggota tubuh kita apa? Antara muncul weh. Kalau ndak apa baca itu ndak asai duit lah. Saya coba ndak bisa baca itu, bisa duit ndak lama duit dah jelek. Jadi mulut anjing, mulutnya itu. Dan biasanya tuan-tuan kalau kan lolok apa nonton buat kan beberapa muncul kan muncul beberapa nama gosok ndak telinga gosok dah kan iya kaki kadang coba siram jayu begini. Tapi kalau muncul masya Allah berhasil non masuk ke muncul non lada-lada itu berhasil. Nah dah lepasnya boleh. Subhanallah kata bahasa hawa sedur benar bejaran. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi yang paling mulia di badannya saja najis, apalagi yang selainnya. Jadi samuncung kalau bosur itu, tetapi sebagian tidak mengatakan tidak mesti. Kias ini tidak berlaku. Ala kulli hal, dari sisi dalil seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya dari sisi dalil kuat yang mengatakan tidak najis. Tapi kehati-hatian, apalagi sebagian besar ulama mengatakan najis, ya maka kita katakan lebih hati-hati pendapat jumhur. Jelas kaum muslimin dan muslimat, ya ditambah lagi dengan perintah membasuh 7 kali. Ini menandakan bahwa najisnya berat gitu. Jelas ya? Wallahu musta'an. Nanti juga berkaitan dengan masalah hukum memakannya dan sebagainya. Kamu mau makan? Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Nah, ada kabar kawan dari kawan, ustaz kan? Kawan dari kawan. Jadi PK arah ke Kotana, kamu dia kan, Ponorogo yang kate kene Sumatera Utara. Banti di umamakan lu asli dulu umamakan orang Islam. Sehingga di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya lah diganti doang jadi BPK, Badan Pemeriksa sangkonya Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, merek BPK masuknya lah, dia tidak paham lah. Tengok ada Bismillah kan, ada istilah tanda-tanda rumah makan orang Islam masuknya. Lalu makannya itu ustaz atau siapa? Yang penting adalah yang menceritakan belum pula makan atau jajan jemaah si kawan citong dulu. Nah, jadi makan lama makan minta tambah kuah panggil pelayan deh kan, tambah kuahnya ya. Kuah apa pak? B1 B2 katanya. Mendengar B1 B2 langsung muntah karena memang kita sudah terbiasa jijik kan, karena ini tidak halal menurut kita, tidak halal. Makanya hati-hati, lebih diutamakan daripada, karena masalahnya khilaf. Memang ada khilaf, ada ulama mengatakan tidak haram, tetapi hati-hati menghendaki kita untuk tidak menganggapnya sebagai tidak najis. Lalu bagaimana dengan yang tadi melintas-lintas di tanah dan sebagainya, lalu kebijak oleh kita, ini sesuatu yang tak mungkin dielakkan, maka dimaafkan. Tapi kalau seandainya tuan-tuan tidak berarti rampah tadi, tidak berarti rampah sudah itu terbijak,
akan naik basuh juga kaki tu. Pada berlumpuh kat wang yang makna betul kan. Ya. Jadi basuh itu biasa. Basuh. Okey. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, 7 kali. Dibasuh 7 kali. Kalau jumhur tadi mengatakan dibasuh 7 kali itu untuk menghilangkan najis. Sedangkan subhanallah. Sedangkan Imam Malik rahimahullah maksudnya bukanlah ke najis, tapi maksudnya lit ta'abbud. Semata-mata untuk beribadah taat kepada Allah karena diperintahkannya. Karena diperintahkannya. Jelas ya? Baik, yang ketiga, karena waktu puasa disingkat. Yang ketiga tentang masalah apakah pakai tanah atau tidak. Sebab kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak pakai tanah. Afwan, dan Imam Malik mengatakan tidak pakai tanah. Apa sebab? Sebab riwayat Imam Malik tidak ada pakai tanah. Di riwayat beliau hadis yang diriwayatkan tidak ada pakai tanah. Tetapi yang masyhur dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ihdahunna bit-turab. Salah satu dari 7 itu ya, iza walagal kalbu fi ina'i hadikum falyaksilhu sab'an ihdahunna bit-turab. Dia lain mengatakan ukhrahunna bit-turab. Ya, ihdahunna bit-turab wa ukhrahunna bit-turab. Dan sebagian lain mengatakan ihdahunna bit-turab ukhrahunna bit-turab sabi'atuhunna bit-turab, lain mengatakan thaminatuhunna bit-turab, yang ketujuh atau yang ke-8. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, karena waktu azan masuk waktu azan salah saja kan, azan dulu, nanti setelah azan nanti selesai.
Masyhur muslimin, masyhur muslimah dirahmati Allah. Tadi tinggal hukum tentang membasuh dengan menggunakan tanah. Riwayat berbeda dalam masalah ini. Ada riwayat ihdahunna, salah satunya dari yang 7 kali itu dengan tanah. Ada riwayat ukhrahunna atau akhirahunna, yang terakhir dengan tanah. Ada riwayat as-sabi'ah bit-turab, yang ke-7, ini sama dengan terakhir. Taib, ada riwayat ulahunna bit-turab, yang pertama. Taib, para ulama atau para fuqaha dalam kan yang pertama, salah satu, yang ke-7, yang terakhir, kan bertentangan tuh ya, kecuali ihdahunna, salah satunya. Salah satu ini bisa masuk ke-7, bisa masuk yang pertama, bisa masuk yang terakhir. Sekarang tinggal lagi, karena ihdahunna salah satu tidak ditentukan mananya, berarti kita gugur yang satu ini. Tinggal lagi riwayat awal atau akhir, karena yang ke-7 dengan yang terakhir kan sama nih, berarti tinggal lagi yang bertentangan 2 kan, karena riwayat yang tidak menentukan, kemudian di sini ada riwayat yang menentukan, maka yang muqayyad didahulukan dari yang mutlak. Kan salah satu kan mutlak ini, sedangkan yang pertama dan yang terakhir ini kan muqayyad, ditentukan mana yang dimaksud, di awal atau di akhir. Kemudian setinggal lagi yang di awal atau di akhir, mana yang lebih kuat riwayatnya, maka Imam Ibnu Hajar menyebutkan dan juga menukil dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwasanya yang riwayat yang ulahunna, yang pertama dari ke-7 kali membasuh itu dicampur dengan tanah. Ini riwayat ini lebih kuat, rawinya lebih hafiz, lebih banyak, lebih hafiz, lebih kuat. Akhirnya ditarjihlah oleh sebagian besar ulama bahwa yang pakai tanah itu yang alhamdulillah masih bangun, yang pertama, bukan per. Masya Allah, hampir saya salah. Untuk antum masih
Berarti bisa panjang-panjang nih kajian lagi. Yang pertama, ini yang dikuatkan oleh Imam kita Syafi'i rahimahullah ta'ala, seperti dalam riwayat Al-Harmala ibn Yahya At-Tujibi dan lain-lainnya, bahwa yang pertama itu dikuatkan. Sebab apa? Sebab kalau dicampur tanah yang terakhir ini tidak selesai 7 kali, bisa 7 kali 2 nanti. Ya, karena kalau yang ke-7 dicampur tanah, tambah kotornya, belum selesai kan? Berarti tambah basuhan lagi. Tidak sesuai dengan perintah membasuh 7 kali. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, pendapat yang mengatakan ulahunna, di samping riwayatnya lebih kuat dan juga dari sisi manfaat lebih tepat, yaitu dibasuh yang pertama kali campur tanah, kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh tanpa tanah dan bersih. Ustaz, 7 kali basuh nih bros ya. Aji kalau basuh gole apa biasanya 2 kali siram jangan selesai kan. Ini enggak 7 kali basuh, yang pertamanya pakai tanah. Sebagai mengatakan tetap memakai ihdahunna, salah satunya ya, salah satunya ya, tetapi tidak yang terakhir, tidak yang terakhir. Nah, bisa di yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Wallahu taala alam. Yang lebih kuat dalilnya dan lebih banyak perawinya adalah riwayat yang pertama dicampur dengan tanah, dicampur dengan tanah. Masalah apa lagi? Selesai? Campur dengan tanah. Nah, dalam hadis ini terdapat beberapa faedah hukum, misalnya bahwa air yang sedikit bila kena najis akan dianggap bernajis. Jelas? Air yang sedikit bila bercampur dengan najis otomatis disebut air najis, sekalipun tidak berubah salah satu sifatnya, warna, rasa kok jauh ke mencoba suruhnya, nampak jili ada yang sudah itu cosonya lebih banyak jarang itu. Tapi pada umumnya warna dan bau. Kalau bau toloknya bunyi ya, tapi kalau masuk anda cendol. Iya kan? Misalnya enggok lango hijau di dalam jate apa namanya, dalam jus awak cidu nangnya ya. Kalau itu toloknya bukan, tengok bau bandaknya. Tapi kalau coba kinyamnya jarang yang mau itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, najis bila masuk ke air yang sedikit atau benda cair lainnya yang sedikit, berubah tak berubah, maka dia wajib dibuang, wajib dibuang bila masuk najis ke dalamnya. Ini dikuatkan oleh hadis Maimunah ketika bangkai tikus jatuh ke dalam minyak samin. Tahu minyak samin? Tak pernah minyak minum samin dah. Ini lagi nak godang badan dia samin. Nah, minyak samin itu minyak dari hewan, minyak samin dari hewan atau dari tumbuhan juga. Itu dipakai orang untuk apa namanya, bikin kue, bahkan untuk masakan-masakan. Nah, kalau bau agak lumayan anyu kene, tapi dikinyam lama. Nah, dimakan menjelaskan makanan. Nah, jatuh ke dalam minyak samin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, in kana ma'ian, kalau cair, masih cair minyaknya, kan di musim panas mungkin cair dia. Tapi kalau musim dingin beku. Kalau musim panas
cair, musim dingin beku. Bila masuk ke dalam minyak tadi di waktu cair, maka dibuang, karena bangkai tikus halal, najis. Nah, maka kalau cair dibuang. Tetapi kalau seandainya ingkana ma'ian, kalau seandainya jamidan, kalau dia beku, maka buang tikusnya dan sekitar tempat yang dikendau atau disentuh oleh bangkai tikus tadi. Jalannya, tapi orang nak tolak gitu ya. Kaum muslimin dan muslimat Allah. Jadi dibuang kalau dia beku, karena beku kan tak mengalir ke tempat lain. Tapi dengan catatan jelas seminggu lah waktu itu. Kalau seminggu lah berjalan barang itu dalam dunia, maksudnya baru nampak, ya mungkin malam tadi lalu terlihat oleh kita. Tapi kalau sudah lama lah lapak oleh dong dan medu, itu dah. Baiklah kaum muslimin muslimat dan Allah. Ini yang pertama. Jadi yang najis masuk ke air yang sedikit akan menyebabkan itu air bernajis. Yang kedua, bahwa najis bisa berpindah dari sumber aslinya ke yang lain. Jelas bahwa anjing kan najis, lalu dia menyentuh barang lain yang awalnya suci, akhirnya berpindah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya air yang sedikit bila masuk najis dia ikut bernajis. Baik. Kemudian bahwa hukum yang dijilat oleh anjing itu berbeda dengan yang benda najis lainnya. Kan tadi kalau benda najis lainnya tidak mesti dibasuh 7 kali dan juga tidak mesti pakai tanah. Nah, ada hikmah yang disebutkan oleh para ilmuwan. Ya, dulu kan tidak ada labor seperti sekarang. Kenapa disucikan dengan tanah? Kenapa tidak pakai sabun misalnya? Apalagi zaman sekarang kan, para peneliti di berbagai negara, misalnya di Jepang, menemukan bahwa di dalam liur anjing itu terdapat zat yang tidak bisa dihilangkan dengan alat pencuci apapun kecuali dengan tanah. Maka subhanallah, Allah yang memberikan ilmu ini kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dulu orang tak tahu itu, sehingga sebagian meremehkannya. Tapi kita orang beriman kan tidak. Orang beriman tak boleh meremehkan sekecil apapun yang datang dalam firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadilah Imam Malik, walaupun beliau mengatakan tidak najis, tetapi tetap mengikuti proses yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan fatwa beliau tidak najis juga tidak membuat beliau membolehkan bawa anjing di rumah, apalagi masuk kamar. Jelas? Bahkan Imam Malik lebih tegas pula dari yang lain lagi, bahwa dia haramkan karena Nabi mengharamkan itu. Tapi apa? Ta'abbud lillahi tabaraka ta'ala, ini perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua perintah itu mesti dicarikan alasan logis dan filosofisnya, ya, tidak mesti. Jelas? Karena ada illah itu terbagi dua, ada illah ma'qulah, ada illah ta'abbudiyah. Ada ilat hukum itu ada ilatnya yang bisa dicerna oleh logika kita, dan ada ilahnya tidak bisa dicerna dengan logika kita. Apa contohnya? Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu
Beliau mengatakan law kana ad-dinu bil aqli, andainya agama itu semata-mata logis tidak logis, lakana mashu asfali al-khuffaini aula min mashi a'lahuma. Andainya agama itu hanya berdasarkan logika semata, harus sesuai dengan logika semata, pasti menyapu bagian bawah sepatu al-khuf lebih utama daripada menyapu yang di atasnya, karena umumnya yang kotor di bawah bukan di atas. Tapi apakah kita rubah sekarang dengan logika kita? Tidak, ya tidak bisa dirubah. Tetap siapa yang pakai sepatu dalam keadaan berwudu, lalu dia tidak mau membuka sepatunya ketika batal wudunya lagi, dalam keadaan tidak musafir selama sehari semalam, dalam keadaan musafir 3 hari 3 malam, kecuali ada wajib mandi, itu wajib dibuka. Nah, kalau dia nak menyapu sepatu, maka yang disapu tetap di atasnya, bukan di bawahnya, karena ini termasuk yang ilahnya ta'abbudiyah, ilatnya semata-mata ibadah, bukan lisababin zahir, bukan karena ilat yang zahir. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memang al-illatu taduru ma'al hukmi wujudan wa adaman, benar bahwa hukum itu berlaku dengan ilatnya. Ada ilatnya ada hukum, tak ada ilatnya tak ada hukum. Cuma ilat harus dipahami, ada ilat yang ma'qulah dan ada illah yang tidak ma'qulah atau ta'abudiyah. Ini yang kadang sering dilupakan oleh sebagian orang yang terlalu mengandalkan akal dalam memahami hukum-hukum syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sampai di sini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanyakan dipersilakan. Ya, tadi kita katakan kalau seandainya ikut mazhabnya jumhur, bahwasanya anjing itu seluruh anggota tubuhnya, mulutnya saja najis besar, apalagi anggota tubuh yang lain. Maka dengan demikian, maka kita ketika menyentuhnya, ulama sebagian khususnya di ulama Syafi'iyah, bahwa bila menyentuhnya maka kita mesti membasuh. Cuman apakah membasuh tetap dengan tanah atau tidak? Misalnya kayak kita disentuhnya, dibasuh dengan tanah enggak? Syekh? Ya enggak dengan tanah. Kalau adalah wajibnya. Nah, sebab yang disebutkan oleh Nabi adalah yang dijilatnya, bukan yang disentuhnya. Wallahu taala alam. Nah, ini ada janjang rumah lah. Mandi baik kurang. Ini kadang tak je solat kita tak. Ini tak awak ni so awak dan salat. Awak tak salat tak duli wano kita dah. Ya. Doakan aja mudah-mudahan. Mudah-mudahan mereka kembali kepada jalan yang lurus. Wallahu musta'an. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Barangkali sampai di sini kajian kita malam ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.